Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Udaviana dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, kelas 6A2 dengan NIM 2011610035. Halo, saya Mozarena Musa dengan NIM 2019610020 kelas 6A2. Di sini kami akan menjelaskan tentang spesies dan tanaman agroforestry. Agroforestry atau pertanian dengan pohon merupakan konsep kuno dari penggunaan lahan sebagai sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Agroforestry merupakan salah satu bentuk tumpang sari yang memadukan unsur peternakan, pertanian, dan kehutanan. Dalam satu kawasan elemen kehutanan dapat berupa berbagai jenis tanaman kelas berkayu seperti pohon dan semak belukar. Interaksi antara pohon dan tanaman atau ternak sangat penting pada skala yang berbeda, baik pada skala ladang pertanian ataupun pada tingkat yang lebih besar. Dalam pemilihan dan penanaman jenis pohon dalam agroforestry dikenal dengan istilah domestikasi pohon. Domestikasi pohon agroforestry ialah usaha percepatan dan evolusi yang dipengaruhi oleh manusia yang membawa jenis-jenis tertentu ditanam secara luas melalui kebutuhan petani atau proses arahan pasar. Domestikasi pohon meliputi serangkaian kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengumpulan populasi genetik alam atau antropogenik, evaluasi, seleksi jenis, proven yang sesuai, pengembangan teknik pengolahan, pemanfaatan, pemasaran hasil pohon, pembangunan, serta penyebaran informasi teknis. Ketetapan masyarakat dalam memilih jenis tanaman yang dikombinasikan dalam penanamannya ketika mengimplementasikan agroforestry di lahan kelola adalah hal yang sangat penting. Dalam sistem agroforestry, pohon-pohonan memberikan penutup secara permanen. Dengan demikian, dapat lebih banyak menggunakan energi matahari. Pohon-pohonan dapat memperkaya tanah dengan sereseh yang gugur di atasnya, dan dapat juga merubah iklim makro. Faktor-faktor yang menjadi dasar petani menentukan jenis pohon yang ditanam di lahan agroforestry antara lain biofisik pohon, bentang lahan, iklim, sosial, dan ekonomi. Spesies tanaman dapat menjadi serbaguna melalui dua cara. Pertama, satu tanaman dapat menghasilkan lebih dari satu tanaman atau tanaman klub. Kedua, pohon dengan jenis yang sama, ketika dikelola secara berbeda, dapat menghasilkan tanaman yang berbeda. Peningkatan produktivitas sistem agroforestry dapat dilakukan melalui diversifikasi hasil dari komponen yang bermanfaat, menurunkan jumlah masukan atau biaya produksi. Contoh upaya penurunan masukan dan biaya produksi yang dapat diterapkan dalam sistem agroforestry ialah penggunaan pupuk nitrogen dapat dikurangi dengan pemberian pupuk hijau dari tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen. Kandungan nitrogen di udara sebanyak kurang lebih 78%. Tetapi nitrogen ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman tertentu bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen Rhizobium dan Frankia yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan menyediakan bagi kebutuhan tanaman. Beberapa jenis pohon yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen ialah Acacia auriculiforme, Acacia mangium, Paraserianthes falcataria, Casuaria equasetifolia, Casuarina equasetifolia, Erythrina variegata L, Instia bijuga, Instia palembanica, Instia ambonensis, Tamarindus indicus Linn., Pterocarpus indicus Wilk., Enocarpus fagifer, Pangomia pinnata, Gliricidia sepium, dan Leucaena leucopala. Di samping jenis yang bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen, jenis-jenis lain seperti Artocarpus elasticus, Artocarpus integrer, Anthocephalus sinensis,
Uropilum pelinerum, Masarangan giganti, dan Masarangan winkleri adalah sumber-sumber nitrogen yang baik, karena daunnya berkadar nitrogen yang sangat tinggi. Fosforus yang tinggi terdapat pada daun Artocarpus integer, Anthocephalus sinensis, Canaga odorata, Lindera lucida, Nephelium lapaceum, Pithecerobium microcarpum, dan Symplochus fasciculata. Sedangkan potasium dengan kadar tinggi terdapat pada daun Artocarpus elasticus, Artocarpus integer, Bridelia glauca, Eusideroxylon zuageri, Lindera lucida, Nauclea orientalis, Phayena lucida, dan Saurauia subcordata. Kadar kalsium yang tinggi didapat pada Artocarpus elasticus, Bridelia glauca, Cananga odorata, Crotaxylum sumatranum, Duabanga mollucana, dan Symplochus fasciculata. Sedangkan kadar magnesium yang tinggi didapat pada Cananga odorata, Macaranga giganti, Macaranga winkleri, Saurania subcordata, dan Symplochus fasciculata. Jenis-jenis ini dapat digunakan untuk memperbaiki tanah rusak atau kritis. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.